Hai semuanya, hari ini kita kembali ngebahas mengenai satu kasus pembunuhan, yaitu kasus pembunuhannya Selena Quintanilla Perez. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Maret 1995 dan ini sangat-sangat menyayat hati bagi penggemarnya Selena Quintanilla. Nah, seperti apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Selena Quintanilla Perez lahir di Lake Jackson, Texas, Amerika pada tanggal 16 April 1971. Ayahnya itu bernama Abraham Quintanilla dan ibunya itu bernama Marcelia Ophelia Quintanilla. Nah, Selena kecil sangat-sangat tertarik sama dunia musik. Dia itu sangat-sangat menyukai semua jenis musik apapun. Kemudian, setelah usaha restoran keluarganya itu bangkrut, mereka itu membuat sebuah band yang bernama Selena Y Los Dinos. Dan di saat itu usia Selena mencapai 9 tahun. Saat Selena ini duduk di bangku kelas 2 SMP, ayahnya itu menyuruh dia itu berhenti sekolah. Hal ini dengan alasan si ayahnya itu berpendapat bahwa Selena ini akan sukses di bidang musik. Dan memang saat itu akhirnya pada tahun 1987 Selena mendapatkan penghargaan Tejano Music Award. Dan gak hanya di situ, pada tahun 1994 Selena mendapatkan penghargaan Grammy Award pertamanya. Dan di saat itu dia itu menjual satu albumnya yang mencapai 500.000 kopi yang berjudul Forbidden Love. Tapi sayangnya teman-teman, Selena ditembak mati oleh seorang manajer fans clubnya yang bernama Yolanda Saldivar. Selena ditembak pada usia yang itu 23 tahun. Dan saat itu Selena termasuk ke dalam musisi hebat yang meninggal sebelum mencapai usia 30 tahun, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pada bulan Maret 1995, Selena ini berselisih sama manajer fans clubnya yang bernama Yolanda Saldivar. Jadi, Yolanda Saldivar ini diberikan kepercayaan sama Selena untuk mengurus semua fans clubnya dan juga mengurus beberapa aset Selena seperti masalah butik Selena. Jadi Selena ini dia itu ada butik dan dia percaya hal itu sama si Yolanda Saldivar. Tapi Yolanda Saldivar malah membuat Selena ini hilang kepercayaannya. Dia itu menggelapkan uang sebesar 60.000 US dollar dan juga dia itu menggelapkan semua aset-aset yang dimiliki Selena di toko butiknya itu. Jadi, siapa sih Yolanda Saldivar? Yolanda Saldivar adalah seorang perawat dan juga merupakan penggemar beratnya Selena Quintanilla ini. Jadi, pada Januari 1991, Yolanda Saldivar ini minta izin sama Selena untuk membuat sebuah fans club. Dan Selena pun menyetujui apa yang diminta sama Yolanda Saldivar ini. Gak hanya di situ, karena mereka ini sudah sangat-sangat akrab, jadi Selena ini mempercayakan semua halnya itu sama si Yolanda Saldivar. Dia ini mengangkat si Yolanda Saldivar sebagai seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap fans clubnya Selena itu. Nah, gak hanya di situ, Yolanda Saldivar ini menjadi orang kepercayaan Selena pada tahun 1991 sampai 1995. Termasuk pada tahun 1994, Selena Quintanilla ini mempercayakan asetnya itu, yaitu berupa 2 buah butik yang menjual fashion maupun perhiasan khas Selena kepada Yolanda Saldivar. Jadi Yolanda Saldivar ini mengurus semua aset-aset pada butik Selena itu. Nah, Selena juga menunjukkan rasa terima kasihnya itu pada Yolanda Saldivar dengan memberikannya pakaian-pakaian mewah ataupun barang-barang branded kepada si Yolanda Saldivar ini. Karena dia itu udah sangat-sangat percaya ya teman-teman sama si Yolanda Saldivar ini. Tapi teman-teman, beberapa orang itu menganggap Yolanda Saldivar ini sangat-sangat obsesif pada Selena. Jadi saat itu dia itu minta izin sama Selena untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan dia bahkan membuat sebuah kuil yang berisi patung Selena. Dan itu sangat-sangat obsesif ya teman-teman.
Nah, semuanya itu semakin jelas ketika Yolanda Saldivar ketahuan mencuri uang nih teman-teman. Akhirnya, pada 9 Maret 1995, keluarga Selena Quintanilla memecat dia, dan di saat itu Selena meminta dia untuk mengembalikan semua aset maupun dokumen yang dimiliki sama si Yolanda itu. Tapi si Yolanda itu menolak, dan dia bahkan lari pada saat dia itu diminta sama Selena untuk mengembalikan semua aset-asetnya. Nah, sementara dia itu lari, ternyata Yolanda ini dia itu membeli pistol, dan dia itu telah menyusun rencana yang sedemikian rupa untuk menghabisi Selena nih. Dan pada saat itu, di bulan yang sama, Yolanda Saldivar kembali menghubungi Selena. Dia bilang dia itu setuju untuk mengembalikan semua aset maupun dokumen milik Selena kepada Selena itu. Tapi dia itu minta untuk Selena datang sendirian dan tanpa didampingi siapapun. Dia itu menjadwalkan pertemuan mereka pada tanggal 31 Maret di Des Inn, Christie County, Amerika, dan di saat itu akhirnya mereka pun setuju untuk bertemu pada tanggal tersebut. Namun sayangnya semua itu berubah menjadi sebuah tragedi yang sangat-sangat memilukan. Jadi, pada tanggal 31 Maret, hari Jumat, jam setengah 8 pagi, Selena datang ke tempat perjanjiannya dengan Yolanda. Dan rupanya itu adalah sebuah hotel yang telah dipersiapkan sama Yolanda ini. Jadi dia itu berniat membunuh Selena ini di sebuah kamar motel, teman-teman. Tapi setelah Selena sampai di kamar motel itu, Yolanda itu bilang bahwa dia itu telah diperkosa di Meksiko. Akhirnya Selena pun membawa Yolanda ke rumah sakit, dan di rumah sakit staf medis yang menangani melihat Yolanda ini mengalami dan menunjukkan segala macam hal-hal yang berkaitan sama depresi nih. Tapi saat dilakukan pemeriksaan, Yolanda ini memberikan keterangan yang berbeda sama pihak medis. Dia bilang bahwa dia itu nggak diperkosa, tapi dia itu hanya mengalami pendarahan sedikit. Nah, saat itu staf medis melihat bahwa Selena ini sangat marah sama Yolanda karena dia itu memberikan keterangan yang berbeda. Nah, salah satu perawat yang menangani Yolanda ini yang bernama Carla Anthony memberikan keterangan, dan dia itu menjelaskan bahwa Yolanda ini hanya bisa diperiksa di rumah sakit di San Antonio karena Yolanda itu merupakan warga San Antonio. Dan saat itu Selena kembali membawa Yolanda ke motel. Di sepanjang perjalanan, Selena ini berkata sama Yolanda bahwa ada baiknya mereka itu sementara tinggal berpisah dulu untuk menghindari kemarahan dari keluarganya Selena, yaitu Abraham Quintanilla. Pada pukul 10 pagi, Abraham Quintanilla menghubungi Perez, yaitu suaminya Selena. Dia bilang bahwa dia itu sama sekali nggak bisa menghubungi Selena, dan dia itu meminta tolong sama suaminya untuk menghubungi Selena karena pada hari itu, pagi itu, dia itu ada jadwal rekaman di Key Production. Tapi saat dijadwalkan tiba, Selena ini sama sekali nggak datang di saat yang tepat nih. Nah, Perez pun kemudian menghubungi Selena. Selena bilang bahwa dia itu tengah mengurus bisnis terakhirnya, dan dia akan segera datang ke Key Production setelah semua bisnisnya itu selesai. Tapi itu merupakan telepon terakhir antara Selena maupun suaminya. Ketika sampai di motel, Selena dan Yolanda ini berdebat, dan tetangga-tetangganya itu pada bersaksi bahwa mereka itu mendengar suara yang gaduh di kamar Selena maupun Yolanda ini. Dan di sana, Selena itu bilang bahwa Yolanda ini sama sekali orang yang gak bisa dipercaya, dan dia itu bakalan menuntut Yolanda ke pengadilan. Dia pun membuang semua isi tasnya Yolanda, termasuk dokumen-dokumen bank yang dia pinjam. Dan di saat itu, dia melihat sebuah pistol di atas tempat tidur nih, teman-teman. Pada pukul 11:48 pagi, Yolanda Saldivar menembak Selena. Dan ketika itu, Selena mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, tembakan pelurunya itu mengenai arteri sebelah kanan bahunya itu. Dan itu membuat dia itu terluka sangat-sangat parah.
Petugas dari motel itu yang bernama Trinidad Espinoza, seorang cleaning service, mengatakan bahwa ledakannya itu sangat-sangat besar. Dia bahkan mengira itu bukan merupakan tembakan, tapi dia mengira itu merupakan sebuah mobil yang meledak yang bisa memicu kebakaran. Dan Selena pun terluka parah. Dia itu menuju lobi dan meninggalkan jejak kakinya itu berupa lumuran darahnya itu sekitar 392 kaki yang kira-kira sekitar 199 meter. Tapi Yolanda ini masih mengejarnya dan dia itu memanggil Selena dengan kata-kata teman-teman. Dan salah satu petugas motelnya itu juga melihat Selena dengan luka yang sangat-sangat banyak. Menurut staf motel, Yolanda ini tampak tenang dan dia pun setelah menembak Selena, dia itu kembali muter arah untuk kembali ke kamarnya. Carlos Morales, seorang staf motel, melihat Selena dan kemudian Selena meraihnya dan dia bilang sama si Carlos ini bahwa dia itu akan ditembak lagi sama si Yolanda itu. 1 menit setelah Selena ini ditembak sama Yolanda, manajer hotelnya itu yang bernama Barbara Skov menelpon petugas medis. Di saat itu, Selena berteriak sama staf motel yang ada di situ. Dia itu berteriak dan dia bilang, "Tolong tutup pintunya karena dia akan menembakku lagi nih." Dan di saat itu, Selena masih bisa mengidentifikasi siapa yang melakukan hal tersebut kepadanya. Dan dia di situ bilang Yolanda 158. Jadi 158 ini adalah nomor di mana kamarnya si Yolanda ini. Shauna Vela dan Ruben De Leon yang merupakan staf motel di situ mencoba memberikan pertolongan sama Selena, yaitu mencoba menghentikan aliran darah yang keluar dari pembuluh darahnya itu. Tapi Selena ini mulai kehilangan kesadarannya. Dan di situ Ruben De Leon bersaksi juga bahwa Selena ini perlahan mulai terlihat lemas. Ambulan pun sampai dalam waktu 2 menit. Petugas medis pun kemudian merobek sweater Selena yang berwarna hijau dan mereka itu meletakkan kasa vaselin pada bagian yang luka. Dan salah satu petugas medis juga memberikan CPR atau RJP, yaitu pijat jantung pada Selena. Tapi salah satu petugas medis yang bernama Richard Fredrickson mengatakan bahwa semuanya itu telah terlambat karena dia itu melihat tanda-tanda vital dari tubuh Selena ini telah menurun, seperti nadinya itu sudah melambat, bahkan mungkin tekanan darahnya itu udah sama sekali nggak ada. Kemudian tim medis mengantarkan Selena ke rumah sakit Corpus Christi pada jam 12 siang. Dan tapi sayangnya itu Selena di rumah sakit dinyatakan meninggal, teman-teman. Dan Louis Elkin, salah satu ahli bedah jantung di rumah sakit itu, mengatakan bahwa semuanya itu telah sia-sia, yaitu upaya penyelamatan hidup Selena. Karena peluru yang ditembakkan sama Yolanda itu membuat arterinya Selena ini terpotong menjadi 2. Setelah 3 jam pasca kematian Selena, karena tekanan yang sangat-sangat banyak dari berbagai macam pihak, akhirnya tim medis pun memutuskan dan telah diberi izin untuk mengotopsi jenazahnya Selena Quintanilla ini. Dan dari situ diketahui bahwa arteri yang terkena pada bagian pelurunya itu adalah arteri subclavia kanan. Jadi teman-teman, arteri subclavia kanan itu merupakan arteri yang sangat-sangat penting dan itu merupakan arteri yang memperdarahi banyak sekali di tubuh kita. Makanya Selena itu begitu dia itu terputus arterinya, itu membuat dia kehilangan banyak darah sehingga nyawanya itu sama sekali nggak bisa diselamatkan. Tim dokter juga bilang bahwa apabila pelurunya itu 1 cm aja meleset dari arteri itu, kemungkinan Selena ini masih bisa diselamatkan nih teman-teman. Nah, pasca penembakan terjadi, Yolanda Saldivar ini mencoba kabur dari motelnya. Tapi petugas polisi langsung mendatangi dia dan menahan dia itu untuk keluar dari hotel. Dan di sana dia itu bersaksi bahwa dia itu sama sekali nggak ada niat untuk membunuh Selena. Dia bilang bahwa pelurunya itu meledak begitu aja. Tapi beberapa menit kemudian dia itu merubah statementnya. Dia itu bilang bahwa sebenarnya dia itu berniat bunuh diri, tapi Selena ini mencoba menghadangnya. Dan akhirnya nggak sengaja dia itu menembak Selena Quintanilla. Dan 20 menit setelah kepolisian itu menangkap Yolanda Saldivar, yaitu dibawa ke ruang interogasi di kepolisian Corpus Christi. Saat itu, Yolanda Saldivar bahkan berteriak, "Aku tuh nggak percaya bahwa aku telah membunuh sahabatku." Dan setelah interogasi, dia pun bilang bahwa penembakan itu sama sekali nggak sengajanya. Tapi
Yolanda Saldivar ini mendapatkan kecaman dari berbagai macam pihak nih, yaitu bahkan mendapatkan ancaman pembunuhan dari geng Texas. Bahkan di dalam penjara dia itu mendapatkan banyak ancaman pembunuhan dari narapidana lainnya nih. Bahkan anggota geng Texas bilang bahwa mereka itu akan membunuh Yolanda Saldivar apabila dia itu divonis hukuman bebas. Atas perbuatannya Yolanda Saldivar ini, dia itu dituntut dengan tuntutan 99 tahun penjara dan juga denda sebanyak 10.000 US dollar. Dan dia itu dipindahkan ke penjara lain, yaitu di penjara Nueces. Dan dia itu ditahan di bawah pengawasan yang ketat karena dia itu pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri ini. Dan pada tanggal 23 Oktober 1995, pengadilan pun menetapkan bahwa dia itu dihukum seumur hidup. Dia itu bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah dia itu dihukum selama 30 tahun. Dan kemudian pada 22 November 1995, dia itu dibawa ke penjara Texas dan di sana menghabiskan waktunya. Nanti pada tanggal 30 Maret 2025, setelah dia itu berada di penjara selama 30 tahun, dia itu bisa mengajukan pembebasan bersyaratnya nih teman-teman. Selena Quintanilla telah menjadi ikon dari Meksiko maupun Amerika Serikat. Bahkan ketika kematiannya itu terdengar, banyak sekali fans yang mendatangi rumah Selena Quintanilla. Mereka itu meletakkan pesan-pesan haru di depan pagarnya Selena Quintanilla. Bahkan rumahnya itu menjadi tempat keluarga mereka itu berkumpul. Dan juga pasca kematian yang tragis itu, popularitasnya Selena ini meningkat. Mereka yang awalnya nggak tahu siapa Selena Quintanilla, mereka pun mendengar albumnya dan membeli albumnya itu teman-teman. Bahkan Selena ini yang awalnya hanya bisa menjual albumnya sekitar 500.000 kopi, kali ini setelah kematiannya itu dia bisa menjual sekitar 3 juta kopi nih teman-teman. Dan pada hari Selena itu terbunuh, seluruh radio di Texas bahkan nggak berhenti menghidupkan dan memutarkan lagu Selena Quintanilla. Dan pada tanggal 1 April, salah satu mall yang ada di Corpus Christi, yaitu di Beaumont Free Plaza, mereka itu mengadakan aksi lilin. Dan itu menjaring sekitar 3.000 fansnya Selena Quintanilla. Pada 3 April 1995, sekitar 600.000 orang datang untuk menghadiri pemakaman Selena di Seaside Memorial Park. Bahkan rekan-rekan artis juga turut menghadiri pemakaman Selena, seperti Robert Pulido, Bobby Pulido, maupun Elsa Garcia, dan lain-lainnya teman-teman. Dan mengenai butik milik Selena tadi yang aku jelasin di awal, butik itu menjadi kenang-kenangan dan menjadi sebuah kuil bagi para penggemarnya Selena. Mereka itu meletakkan karangan bunga ataupun puisi-puisi serta balon untuk mengenang kepergian sang bintang Selena Quintanilla. Dan di jalan Texas itu banyak sekali ditemukan mural-mural yang bergambarkan wajah Selena. Bahkan, motel tempat kejadiannya Selena itu dibunuh juga ikut dihadiri oleh para wisatawan. Dan manajer hotelnya pun bahkan mengatakan kesulitan untuk mengatur ulang nomornya agar para wisatawan itu tidak mengetahui di mana Selena Quintanilla itu terbunuh nih. Dan pada tahun 1997, di Corpus Christi dibuatkan sebuah patung Selena Quintanilla. Dan dilaporkan patung itu dikunjungi oleh orang setiap minggunya yang berjumlah sekitar ratusan orang teman-teman. Sekian video kita mengenai Selena Quintanilla, seorang bintang yang dibunuh oleh fansnya sendiri. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini teman-teman. Thank you.